head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty, the radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. Lagi shalom. Sekali lagi shalom, Tuhan yang berkati. Saya nyebut semuanya bangkit berdiri sebelum kita mulai. Kita memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini, amin saudara. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan setiap kami ada di tempat ini, maupun kami yang mengikuti ibadah online. Kami mau bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas setiap keberadaan kami. Karena perkenan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemimpin baru yang sudah Tuhan tunjuk atas bangsa kami. Berdoa memberkati presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk membawa bangsa kami lebih sejahtera lagi ya Tuhan. Secara ekonomi meningkat, bersatu, ada kedamaian Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tepat pada waktu Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, Tuhan pakai setiap kami yang ada di tempat ini. Yang mengikuti ibadah online juga dimanapun Tuhan, tempatkan setiap kami di pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan. Biar kami dapat menjadi garam dan terang Tuhan bagi setiap orang sekeliling kami. Kami juga berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Untuk Pak Niko dengan wakil-wakilnya. Untuk Pak Yongki dengan wakil-wakilnya, untuk gembala kami di tempat ini. Pastor Elsa dengan wakil-wakilnya. Berkati mereka semua masing-masing dengan keluarga mereka ya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi alat bagi rencana-Mu kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang dipermuliakan, jiwa-jiwa datang bertobat dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Dengan segala keberadaan kami masing-masing ya Tuhan. Memberkati Tuhan setiap orang yang hadir. Dengan setiap kekuatan dan kelemahan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, damai sejahtera-Mu menjadi bagian setiap kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar di dalam kami. Lewat apapun yang terjadi kami mau mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang percaya tempat ini juga Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan selang-selang bagi Dia.
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Yesus, ketika firman-Mu dibentangkan tempat ini. Janji-Mu ya dan amin, tiada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya lebih lagi sama-sama katakan, ku saat amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat Tuhan nyata buat saudara dan saya, amin.
Jemaat Tuhan saja katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Angkat suaramu saudara. Mujizatnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Yang percaya mari angkat kedua tangan saudara tinggi, katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang, yes, amin. Disediakan. Lebih lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, come on. Bagi Tuhan, apapun yang saudara alami percaya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, amin, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber perlindungan kami, sumber kemenangan kami. Kami mengagumi pribadi-Mu Tuhan, pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada breakthrough. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada terobosan Tuhan. Nyatakan atas kami, nyatakan atas kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam bersama dalam bersama. Tidak ada pribadi yang lain yang kami tinggikan selain nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, nyatalah kehendak-Mu atas kami selamanya. Tiada yang lain. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus. Oh,
Tetap sembah Tuhan, terus sembah Dia. Mari lebih lagi angkat suaramu, tinggikan nama Yesus, sembah Dia, karena Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tata, sembah dan puji. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, katakan sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji. Kami sembah Kau Raja kami, sembah dan puji, nuhi tatamu, yes amen, sembah dan puji, nuhi tatamu, Yesus Tuhan. Hanya bagi Raja kita. Yesus. Lebih
apakah engkau kekal selama-lamanya? Yang siap untuk menari dan berjoget bersama, mari sama-sama katakan Amin. Mari sama-sama katakan amin. Yang merasa bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang merasa Tuhan Yesus itu baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya, amin. Boleh kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita berjoget hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Yes. Mari sama-sama kita gerakkan badan kita ke kanan ke kiri. Yes. Mari sama-sama katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Yes. Mari sama-sama. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Ajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kita gerakkan badan kita, amin. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Yes, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu sendiri katakan. Dalam kesesakan, oh, 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 di dalam kesedihan Kasih-Mu telah melenyapkan. Fajar pagi membawa damai dan Mari kita gerakkan badan kita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Sama-sama katakan. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku. Sebab itu Bapa, kami ingin menari hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan bersuka, nyanyikan hidup. Mari sekali lagi kita katakan. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Yang merasa bersuka cita, yang ingin menari lebih lagi, boleh sorakan sorak haleluya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita membuat sorak-sorai yang memuliakan nama Tuhan, amin saudara. Amin.
Kita mau sorakan nama Yesus 3 kali sama-sama. Amin. 3, 2, 1. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Lebih lagi kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan saudara. Yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan. Semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, jangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Saudara siap lebih lagi, kamu Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, kami percaya Tuhan. Saudara yang mau lagi siap bersorak-sorai, sama-sama katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam Dia perlindungan dan pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Come on. Ya Yesus sumber kemenangan kita, amin. Ya Yesus sumber kekuatan kita, amin. Ya Yesus sumber keselamatan kita, amin. Come on. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan.
Ya perlindungan dan pengharapan saudara dan saya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa saudara. Ada 2 kali persembahan, ada persembahan Natal, sudah dapat maju ke depan dan meletakkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Dan ada persembahan reguler, persembahan umum. Kita mau siapkan persembahan yang akan kita bawa Bapak Ibu. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kami ya Tuhan. Bahkan keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadi terus dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat kami tidak menyadarinya ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan izinkan buat setiap kami pagi hari ini. Dan kami Tuhan lebih lagi mengucap syukur karena dengan segala keberadaan kami, Engkau dengan tangan terbuka memeluk kami ya Tuhan. Dengan kasih setiamu menyayangi dan mengasihi setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang membawa setiap persembahan kami. Baik itu persembahan Natal, persembahan persepuluhan, buah sulung dan persembahan khusus apapun itu ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang menyediakan benih untuk setiap penabur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Teristimewa di gereja kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan yang dipuji pemuliakan, jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Saluran berkat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, apa yang kami bawa pagi hari ini, lebih daripada itu kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memberi pagi hari ini dengan sukacita dan tulus hati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi saudara, sambil kita memberi sama-sama kita menyaksikan IRC News berikut ini. Baik jemaat Tuhan, kami juga ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini, boleh mengangkat tangan saudara. Oh ada Ibu, selamat datang. Minggu depan kita bisa sama-sama lagi tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, amin saudara. Dan saudara tadi sudah ada pengumuman juga bahwa akan ada fellowship Yahoo hari Sabtu tanggal 16 November 2024 jam 6:30 malam. Bertempat di ruang sekolah minggu IRC Sawangan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Victor Iman Sentosa. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah lagu yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar atau ada yang baru dengar satu kali. Jadi ceritanya lagu ini persiapannya agak panjang karena butuh waktu beberapa tahun gitu. Dan saya ingat banget akan beberapa proses yang saya lewati dalam kehidupan yang sepertinya mustahil banget. Tapi waktu sempat ngobrol sama Pastor Risa Solihin, Pastor Risa bilang sebenarnya kalau untuk Tuhan lakukan segala sesuatu, ini ya, kalau Tuhan lakukan itu gampang banget. Tapi apakah yang Tuhan mau itu langsung lakukan, atau Tuhan mau kita lebih dekat pada Tuhan dan terhubung pada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, sebelum kita nyanyikan pujian ini, saya cuma pengen bilang bahwa apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita, amin. Dan sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang ajaib, bagi Tuhan yang luar biasa. Tapi yang Tuhan mau saudara dan saya lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Bapa, Kau mengerti
sembuhkan saat tanganmu terangkat. Kuasamu bekerja, pertolonganku datang hanya darimu. Bapa, Engkau tahu, katakan semua kebutuhanku, semua kebutuhanku yang kau inginkan, ku datang padamu, percayakan kemurahan-Mu. Tak ada badai yang tak bisa kau redakan, tak ada luka yang tak bisa Engkau sembuhkan saat tanganmu terangkat. Kuasamu bekerja, pertolonganku datang hanya darimu. Kami percaya Tuhan Yesus, walau harus menunggu, ku percaya kuasa-Mu, teguh iman pengharapanku, hanya Kau Yesus yang sanggup untuk menolongku. Tak ada badai yang tak bisa Kau redakan, tak ada luka yang tak bisa Engkau sembuhkan. Tiada badai yang tak bisa Kau redakan, tak ada luka yang tak bisa Engkau sembuhkan saat tanganmu terangkat. Kuasa-Mu bekerja, pertolonganku datang hanya darimu. Saja semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan, tak ada badai yang tak bisa Kau redakan, tak ada luka yang tak bisa Engkau sembuhkan saat tanganmu terangkat. Kuasa-Mu bekerja, pertolonganku datang hanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya lebih lagi. Tak ada badai yang tak bisa, tak ada luka yang tak bisa Engkau sembuhkan saat tanganmu terangkat. Kuasa-Mu bekerja, pertolonganku datang hanya dari pertolonganku, pertolonganku datang hanya darimu. Oh, pertolonganku datang hanya darimu. Ini yang menjadi ungkapan iman kami Tuhan, bahwa kami sangat percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu kami punya Allah yang begitu setia. Bahkan ketika kami juga belum setia, tapi Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Engkau tetap menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat, semakin terhubung dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan,
Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau tidak banyak yang bisa kami lakukan ya Bapak. Kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Nya akan kami dengar Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus sendiri yang buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mengurapi kami ya Bapak. Supaya kami semua pulang dari tempat ini menjadi orang yang berubah. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk. Wow, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya semangat sekali. Dan memang betul ya, kita itu merindukan saat-saat dimana kita bisa memuji menyembah Tuhan ya. Memang kita bisa kapan saja menaikkan pujian penyembahan, tapi hari Minggu itu spesial saudara ya. Makanya ada kata-kata happy Sunday ya. Bagi orang Kristen itu benar-benar happy. Amin saudara ya. Nah saudara, terima kasih sekali lagi untuk staf pengembalaan di tempat ini Bu Elsa dan seluruh pelayan jemaat, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang sudah menerima saya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Jati Diri Seorang Murid ya. Yang bicara soal sesuatu yang meresponi peringatan Tuhan kepada orang Kristen, pada kita semua. Salah satu peringatan Tuhan, ya Tuhan banyak bicara soal akhir zaman. Nah ada satu hal yang Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini. Pada saat nanti anak manusia datang ke dunia ini, apakah dia akan menemukan, ada yang tahu? Iman di dunia ini. Jadi ternyata saudara, Tuhan Yesus itu sudah membuat sebuah nubuatan, sebuah prediksi. Dan prediksi ini sebenarnya kalau dipikir-pikir kurang enak dengarnya saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa nanti di akhir zaman, saudara, akan ada sebuah krisis, yaitu krisis yang disebut dengan krisis iman, krisis kepercayaan. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita lihat. Sekarang sudah terjadi di depan mata kita, di mana orang itu semakin lama, saudara ya, semakin tidak tertarik lagi dengan yang namanya agama, saudara. Apalagi di kalangan generasi muda. Ya beberapa hari yang lalu saya dengan Tamara pelayanan di satu bank swasta di Indonesia yang cukup besar. Ya dia satu grup dan dia ada banyak bank-bank lain di bawahnya. Selesai pelayanan, kami diajak fellowship bersama dengan ownernya saudara ya. Ownernya ini kakak beradik gitu kan ya saudara ya. Mereka masing-masing megang satu organisasi, satu bank dan seterusnya. Nah tapi satu hal yang menarik dari kami bicara, rupanya mereka ini benar-benar cinta Tuhan saudara ya. Dari kecil mereka sudah rajin ke gereja dan seterusnya sampai akhirnya mereka bisa jadi sukses, tapi dia tidak lupa Tuhan saudara. Buktinya mereka setiap bulan bikin persekutuan doa yang penuh isinya saudara. Biasanya persekutuan doa kantor itu ya begitu-begitulah saudara. Ini cukup penuh. Mereka sampai merenovasi tempat ibadahnya sehingga kemarin kami ibadahnya di diskotik saudara. Ini mau sedikit cerita agak menyimpang sedikit ya, karena waktu pulang Tamara bilang ya, saya sekarang baru ingat itu dulu tempat tadi saya khotbah, itu tempat dulu saya mabok katanya. Ya, inisialnya DF ya. Kalau ada yang tahu ya udahlah ya, nggak usah dikasih tahu. Tapi Tamara cerita dulu dia mabok di situ, sekarang dia khotbah di situ saudara. Ya luar biasa Tuhan, diberi kemuliaan bagi Tuhan saudara. Cuma biar itu nanti Tamara sendiri yang cerita saudara ya. Nah saya mau cerita tentang apa yang owner ini sampaikan ya. Mereka semua ya kakak beradik itu hadir di dalam ibadah tersebut. Bayangin saudara, ini semua pimpinan saudara ya, bukan di level manager, ini level owner saudara. Itu semuanya hadir saudara. Bayangin, tapi dia cerita ini yang kemudian jadi hal yang saya pikir penting, yaitu anak-anak mereka rata-rata semuanya agnostik.
Jadi agnostik itu apa? Agnostik itu mereka bilang begini, Tuhan itu ada memang, tapi kita nggak tahu Tuhan itu kayak apa. Karena Tuhan itu begitu tinggi, kita juga nggak tahu. Tuhan itu nggak bisa dijangkau. Jadi ya udahlah, nggak usah dipikirin. Begitu saudara. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka nggak bisa terima Tuhan yang bentuknya sudah terorganisir seperti agama yang kita tahu. Seperti misalnya kekristenan atau agama-agama lain saudara. Mereka nggak percaya, mereka bilang itu adalah buatan manusia. Dengan aturan-aturan, dengan hal-hal yang sifatnya buat mereka ya saudara ya. Itu mengekang gitu saudara ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Jadi mereka akhirnya tidak lagi beribadah, tidak lagi percaya kepada yang namanya Tuhan yang seperti yang kita sembah sekarang saudara. Jadi basically sebenarnya walaupun mereka bilang mereka percaya Tuhan, tapi sebenarnya mereka ateis, saudara. Dan ini menjadi semacam tren, saudara. Karena mereka kan bergaul, saudara. Jadi saling mempengaruhi dengan yang lain, saudara. Makanya tidak salah kalau Tuhan Yesus bilang di akhir zaman semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, krisisnya adalah krisis iman, krisis percaya kepada Tuhan, saudara. Dan ini kita bisa lihat. Kalau kita lihat negara barat itu udah lama sih sebenarnya saudara. Tapi saya pikir di Indonesia oke lah ya, kita masih sangat religius. Ternyata tidak juga saudara. Ini mulai masuk di dalam generasi yang baru, generasi muda. Tandanya apa saudara? Tandanya dengan kompromi saudara. Mulai banyak sekali kompromi yang kita lihat ya. Yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak bisa terima, sekarang sudah biasa kita lihat saudara. Ya, contohnya apa saudara? Ya LGBT itu yang paling kelihatan saudara ya, mulai sering diterima, bahkan mulai di film mulai ada saudara ya, itu seperti kita tuh dicekokin untuk supaya kita bisa terima. Dulu saudara nggak ada yang berani saudara ya, sekarang mereka mulai bersuara dan mulai diterima saudara. Nah jadi krisis iman ini saudara, ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata ya. Saya percaya puji Tuhan kita semua di sini imannya kuat, amin saudara ya. Kita di sini buktinya saudara ke gereja ya, saudara ya. Kalau enggak saudara juga ngapain ke gereja kan? Tapi saudara, iman tidak hanya bicara soal kita percaya sama Tuhan, tapi juga bicara soal bagaimana kita bisa tetap berjalan di dalam Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Dan ini yang mau saya bagikan di sini. Karena iman itu saudara tidak muncul begitu saja. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi iman itu percaya kepada sesuatu yang memang ada dasarnya saudara. Di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Artinya kita berharap sesuatu tapi bukan sembarang harapan. Harapan itu berdasarkan firman. Tuhan bilang kita akan diselamatkan. Apakah saudara sudah diselamatkan sekarang? Masuk surga? Saudara masih tinggal di bumi, saudara ya. Kita dalam perjalanan, tapi kita juga percaya, sekaligus juga percaya kita sudah diselamatkan. Itu yang namanya iman, itu harapan. Kemudian Ibrani 11 juga bilang, iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ada janji Tuhan, ya banyak janji Tuhan yang mungkin belum terbukti dalam kehidupan kita, belum kelihatan. Tapi kita percaya, oleh karena itu kita tahu kita akan mengalaminya, saudara. Walaupun belum kita lihat, saudara. Itu yang namanya iman. Dan itu berdasarkan sesuatu yang kita sebut sebagai kebenaran, saudara. Fakta. Ya, fakta ini penting, saudara, karena fakta atau kebenaran ini bicara bagaimana cara dunia ini bergerak, cara dunia ini berjalan. Karena yang ngatur adalah Tuhan, saudara. Jadi kalau kita, sebagai contoh ya, saudara, saya kasih ilustrasi. Kalau kita pergi ke Singapura, ya. Dan kemudian di sana ya kita buang sampah sembarangan, apa yang terjadi saudara? Didenda saudara. Bisa nggak kita bilang, oh saya kan nggak tahu aturannya. Bisa bilang gitu nggak saudara? Nggak bisa saudara. Ketika saudara masuk ke Singapura, maka saudara dianggap sudah tahu aturan di Singapura seperti apa. Bisa ngerti ya saudara ya? Nah sama. Kalau kita tinggal di alam semesta yang Tuhan ciptakan, maka kita harus tahu aturannya apa, cara kerjanya bagaimana. Ya, kalau kita sebagai contoh aja, ya,
Kalau saya punya mic ini, ya, bukan punya saya, sorry, maaf. Kalau mic ini saya lepas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara yakin? Perlu pembuktian? Ya. Pak Steven udah deg-degan itu. Nggak perlu dibuktikan, saudara tahu pasti jatuh, betul kan? Tahu dari mana? Karena kita tahu yang namanya hukum gravitasi. Saudara perlu percaya dulu enggak supaya hukum gravitasi itu bisa bekerja? Perlu percaya dulu enggak? Enggak. Saudara percaya enggak percaya, tahu enggak tahu, hukum itu tetap berjalan, betul enggak, saudara? Nah, sama di dalam prinsip kerajaan Allah juga ada hukum-hukum. Yang kadang-kadang kalau kita enggak tahu, saudara, kita enggak sadar kita langgar, terjadilah sesuatu dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan masalah. Ya. Nah, kadang-kadang masalah itu datang, saudara ya, karena kita tanpa sadar, kita sebenarnya sedang melanggar hukum tersebut. Nah, bisa nggak kita bilang, oh kan saya nggak tahu hukumnya, saudara. Ya memang Tuhan tuh penuh kasih karunia, kita seringkali dikasih kesempatan, tapi nggak bisa begitu terus, saudara. Karena setiap kali ada pelanggaran, saudara, ya ada konsekuensinya, saudara. Ya makanya kita harus tahu hukumnya apa, aturannya bagaimana, dan itu semua ditaruh di mana? Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Itulah isinya sebenarnya, saudara. Makanya ada janji di sana, ada aturan di sana, itu saudara ya. Contoh ya, ada firman Tuhan yang bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu. Ya, itu adalah hukum, saudara. Itu saudara terima nggak terima, itulah hukumnya, saudara. Ya, kalau kita mau panjang umur, ya hormati orang tua kita. Itu satu contoh ya, masih banyak hal yang lain, saudara. Oleh karena itu, saudara, penting untuk kita mengerti aturan ini, mengerti hukum-hukum ini. Dan itu kalau bahasa sehari-hari dalam kekristenan itu namanya baca Alkitab, saudara. Belajar, saudara. Ya, makanya saudara di dalam Alkitab kita dipanggil bukan sekedar sebagai pengikut, tapi sebagai murid, saudara. Ya, ada satu tokoh gereja yang namanya John Wesley. John Wesley ini ya kita kalau orang Batak bilangnya Opung Wesley, saudara ya. Selain Opung Luther gitu, saudara ya. Opung Wesley ini dia pendiri dari satu aliran kekristenan namanya aliran kekudusan atau kita sering dengar dengan nama Metodis. Ya, kalau saudara tahu gereja Metodis, nah inilah pendirinya, saudara ya. Gereja Metodis ini, saudara, sebenarnya adalah nenek moyang dari gereja Pentakosta, saudara. Nah, anyway, saudara, John Wesley ini bilang begini, gereja itu bisa mengubah dunia bukan dengan cara membuat pengikut, membuat orang bertobat saja, tapi harus mencetak yang namanya murid, disciples, saudara. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Next slide. Firman Tuhan yang bilang begini ya. Next slide dulu. Yuk kita baca sama-sama ayat yang sudah sering kita dengar. 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita sudah sering dengar ini, mungkin saudara juga hafal dengan ayat ini, tapi sekali lagi saya mau mau ingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk jadi murid dan menjadikan semua bangsa orang lain juga murid. Bukan sekedar menjadikan pengikut, saudara. Bahkan saudara, begitu luar biasanya sampai ada sebuah statistik. Coba next slide. Yang menarik statistiknya ya. Di Alkitab, saudara, kata Kristen yang sering kita pakai sebagai identitas, kamu agamanya apa? Kristen. Kamu siapa? Orang Kristen. Ternyata kata Kristen di dalam Alkitab itu hanya ada 6 ayat yang menggunakan kata Kristen.
Sebaliknya saudara, kata mengajar yang merupakan hal yang paling banyak Tuhan Yesus lakukan itu ada 73 ayat. Itu hanya di kitab Injil saja, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus itu tugasnya di dunia ini, itu nomor 1 adalah mengajar. Kedua baru menyembuhkan, melakukan mujizat, mengusir setan, saudara. Tapi nomor 1, mengajar. Jadi Yesus itu saudara, ya, selalu dipanggil dengan satu sebutan, yaitu Rabi. Atau panggilannya Rabuni, ya. Kalau saudara ingat di Markus 10, Bartimius itu memanggil Yesus dengan kata Rabuni, ya artinya guru. Dia tidak dipanggil dengan kata yang lain, nabi gitu, enggak saudara. Guru itu yang paling sering dipanggil kepada Yesus. Ya. Guru, karena memang di dalam konsep kekristenan, mulai dari gereja mula-mula, ketika Yesus datang, dia mengajar, saudara. Memang dia punya misi yang terbesarnya adalah mati di kayu salib menebus dosa. Tapi selain itu, dia juga mengajar, saudara. Orang sering melihat Yesus itu sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat, pengusir setan, itu enggak salah. Tapi nomor 1, mengajar, saudara. Makanya saudara, di perjanjian baru saudara, kata murid, ada berapa saudara? Saudara bisa baca di situ? 316. Identitas dari pengikut Kristus itu adalah murid. Bukan sekedar orang Kristen. Ya. Alkitab itu selalu mendefinisikan pengikut Kristus adalah murid. Nah, kalau saudara dengar kata murid, ya, apa sih yang muncul dalam pikiran kita kalau dengar kata murid? Apa tugas murid? Belajar. Kalau kita dengar kata murid, kita selalu asosiasikan dengan sekolah, betul kan saudara ya? Murid SD, murid SMP, murid SMA, betul ya saudara ya? Tapi sebenarnya belajar itu saudara merupakan jati diri dari orang percaya, saudara. Jadi kita kadang-kadang sudah terlalu memisahkan antara belajar di sekolah dengan belajar sebagai orang Kristen, saudara. Padahal dulu, saudara, itu nggak ada bedanya. Ini sedikit menyimpang sedikit, saudara ya. Dulu itu kalau masuk universitas, universitas itu baru didirikan, universitas pertama itu kalau nggak salah tahun 1500 sekian. 1100 sekian. Ya. Dan saudara tahu pelajaran pertama dari setiap universitas itu apa? Teologi. Bukan matematika, bukan biologi, bukan fisika, bukan. Nomor 1 adalah teologi. Nomor 2 filsafat. Nomor 3 art. Baru yang lain tuh, sains seperti matematika dan yang lainnya. Itu baru belakangan, saudara. Tapi nomor 1, teologi. Universitas itu selalu bicara soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara. Tapi sekarang justru itu yang terakhir, saudara ya. Malah orang kalau lulus SMA, masuk sekolah teologi itu, ya saudara ya, kayaknya pilihan keberapa gitu saudara. Kalau enggak masuk sini, ya udahlah sekolah teologi gitu. Ya. Itu pun kayaknya berat banget saudara ya. Tapi memang ternyata kalau kita balik ke Alkitab, menjadi murid itu penting karena paling tidak ada 3 hal yang membuat kita perlu menjadi murid. Nomor 1 saudara, ya, nomor 1, murid itu merupakan cara Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, memuridkan, saudara. Karena untuk menjadikan pengikut, saudara ya udah kamu ikut, ya. Pengikut ini belum tentu punya keinginan untuk membuat orang lain pengikut juga, belum tentu. Tapi kalau menjadikan murid, orang ini akan diajar, diperlengkapi untuk memuridkan lagi, saudara. Bisa ngerti ya, saudara ya? Makanya Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa murid. Ngomongnya sama siapa? Sama murid juga. Jadi murid harus memuridkan. Tuhan Yesus gak bilang, jadikanlah semua bangsa pengikutku. Tidak. Karena udah ikut, belum tentu dia akan ngajak yang lain. Tapi kalau jadi murid, dia akan ngajak orang lain juga ikut jadi murid juga. Maka terjadi yang namanya multiplikasi, saudara. Nah sekarang sambil saya bicara gini, saudara mulai merenungkan kehidupan kita ya, masing-masing ya. Yang kedua,
Kenapa harus jadi murid? Untuk memperkuat iman kita. Artinya kita semakin dekat, semakin dalam mengenal Tuhan, saudara. Semakin kuat juga iman kita, saudara. Kenapa? Karena yang ketiga, kita menghadapi yang namanya pengajaran sesat, saudara. Ya, kalau saudara baca Matius 24, maka di situ Tuhan Yesus mendaftarkan beberapa tanda dari akhir zaman. Ini penting saudara ya untuk kita ketahui ya. Karena Tuhan Yesus bilang semakin dekat akhir zaman maka tanda ini akan semakin banyak. Ya, tandanya apa saja saudara? Di antaranya ada yang namanya peperangan. Kita dengar nggak peperangan? Yes ya. Yang kedua kelaparan. Dengar nggak saudara? Yes. Kelaparan itu bicara dengan ekonomi ya. Krisis ekonomi. Yang ketiga sakit penyakit. Kita dengar nggak ini? Baru selesai kita ya pandemi. Katanya ada lagi mau pandemi yang lain saudara. Yang keempat saudara bencana alam. Kita dengar nggak ini saudara? Iya, kita lihat semakin frekuensi semakin tinggi saudara. Saya pernah lihat ada satu artikel di Kompas yang cukup mengejutkan. Saudara tahu frekuensi gempa bumi itu meningkat. Jumlah gempa bumi itu meningkat saudara. Jadi ada data kan dari ribuan tahun lah kira-kira ratusan tahun. Kemudian sampai ke sini ternyata semakin sering saudara gempa bumi itu saudara. Ya, belum lagi cuaca yang semakin enggak menentu ya. Jadi kita lihat itu ya. Nah ada lagi tanda yang lain saudara. Yaitu ada yang 3 hal yang disebut dengan nabi palsu, guru palsu, mesias palsu. Semakin dekat akhir zaman semakin banyak ini. Nah saudara perhatikan ya. Kalau disebut mesias palsu, guru palsu, nabi palsu, saudara, itu adanya di luar gereja apa dalam gereja? Dalam. Bukan di luar. Kalau di luar kita nggak akan anggap, saudara. Tapi kalau yang berbahaya itu yang kelihatannya asli padahal palsu, saudara. Jadi bukan yang di luar sana kita memang nggak terima, saudara. Tapi kalau ada di dalam dan kita nggak tahu, saudara, itu bisa menyesatkan kita. Kalau kita pernah lihat, saudara nggak tahu ya saudara, tapi kalau saudara bayangkan ada uang palsu 100.000 ya, tulisannya 100.000 tapi warnanya hijau. Saudara bisa terima nggak? Oh ini kayaknya bener nih. Enggak dong, warnanya aja udah beda, betul nggak? Tapi kalau yang benar-benar uang palsu yang hebat tuh saudara ya, itu dengan kasat mata tuh susah dilihat bedanya. Karena mirip banget dengan aslinya. Nah yang namanya pengajaran palsu tuh kayak gitu saudara. Mirip sekali. Karena saudara musuh kita ini si iblis saudara, dia tidak datang nakut-nakutin kita jadi apa ya, monster genderuwo gitu saudara ya. Pocong, udahlah itu mas saudara ya. Di sini masih ada yang takut pocong? Saudara, kalau kita apalagi gereja Pentakosta ya, melihat setan gini, dalam nama Yesus pergi, betul kan saudara ya? Jangan ada lanjutannya, kalau lu gak pergi gue yang pergi gitu. Enggak lah ya, kita harus yakin karena dalam nama Yesus mereka takut. Amin saudara. Jadi iblis juga udah tahu, apalagi kalau sama jemaat di ERC saudara. Udah gak kelaku yang begitu-begitu saudara. Dia datang dengan apa? Tipuan saudara. Karena iblis itu bapa dari segala pendusta. Jadi dia itu akan menjatuhkan kita dengan cara apa? Membohongi kita, menipu. Bukan dengan cara, dia gak akan bilang begini saudara. Sini dengar ya jemaat, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, semua akan bilang salah, betul kan saudara ya? Tapi kalau dia bilang, ya udah ini nggak apa-apa, terima aja gitu. Kelihatannya bagus gitu, kelihatannya baik gitu kan ya. Kita mengasihi orang padahal kita sebenarnya sedang kompromi saudara. Nah kayak gitu-gitu tuh saudara. Yang pelan-pelan kelihatannya baik padahal sebenarnya enggak saudara. Kelihatannya benar padahal palsu. Nah untuk bisa tahu mana yang palsu kita harus tahu yang asli. Makanya kita mesti mengerti yang namanya kebenaran saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kenapa sih orang ini kadang-kadang agak kurang suka dengan pengajaran? Ya.
apalagi gereja yang lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya lebih praktikal. Ya. Oh, yang penting kita ikut Tuhan dengan setia gitu kan, gak usah banyak belajar gitu kan. Malah saya pernah dengar ada yang bilang begini, jangan masuk sekolah teologi ya. Karena masuk sana kita jadi sesat katanya, saudara. Jadi ada yang bilang masuk teologi malah jadi ateis gitu, saudara ya. Ya kalau salah masuk sekolahnya bisa, saudara ya. Tapi kan kita tahu ada sekolah-sekolah yang memang alkitabiah, yang kita tahu di bawah gereja mana. Sebagai contoh kita di GBI gitu, kita tahu sekolah-sekolah di bawah GBI siapa aja gitu, saudara. Yang mana saja, yang sehat, yang bisa membuat iman kita justru meningkat, saudara. Tapi sekali lagi saya nggak ngajak saudara jadi ahli teologi, enggak, saudara. Kita bicara soal mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Ya. Nah, kenapa orang itu kadang-kadang tidak suka belajar, saudara? Karena ada 3 hal, saudara ya. Yang pertama, next slide. Yang pertama, ada orang yang menganggap yang penting kita punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu lebih penting daripada pengajaran, ya. Oh, ini yang suka, masuk dalam hadirat Tuhan segala macam, menikmati hadirat Tuhan gitu kan. Atau bisa mengalami mujizat dalam kehidupannya segala macam, dan itu merasa udah cukup lah, gak usah belajar. Saudara, pengalaman dan praktek itu penting, saudara, untuk kita bisa alami, saudara ya. Kita tidak boleh hanya jadi orang yang berteori saja, saudara. Kita harus juga melakukan apa yang kita tahu, betul ya, saudara ya. Jangan hanya istilahnya teori doang gitu, saudara. Harus praktek. Tapi saudara, praktek itu harus berdasarkan teori yang benar, pengajaran yang benar, saudara. Kalau ada dokter nggak belajar di sekolah kedokteran dan kemudian mengobati pasien, kita sebut apa namanya? Malpraktek. Ya, ngerti ya, saudara ya? Kalau kita orang Kristen nggak mau belajar tapi main, percaya aja, main bahkan mungkin sampai pelayanan dan seterusnya, itu juga malpraktek, saudara. Saya kasih ilustrasi aja ya, saudara ya. Saudara lihat di layar itu ada 2 gambar. Gambar sebelah kiri itu gambar peta. Gambar sebelah kanan itu gambar satu daerah di pantai di mana itu tempat liburan. Ya, bayangin aja ya, Bali lah gitulah, saudara ya, Bali. Saudara bayangin Bali ya, saudara. Ada yang pernah ke Bali? Wah, kalau belum pernah berdoa sama Tuhan. Ya saudara tahu lah ya Bali kira-kira kayak gimana ya. Pantai enak gitu kan ya. Suasananya kayak penuh dengan kebahagiaan ya. Cerah dengan laut yang biru gitu kan ya. Makanan yang enak gitu kan. Saudara lebih milih mana? Pergi ke Bali atau lihat peta Bali? Jelas nggak ada yang mana ada yang senang lihat peta doang, betul kan, saudara ya? Lebih milih lihat peta Bali atau ke Bali? Pasti semua milih ke Bali. Tapi saudara nggak bisa ke Bali kalau tidak ada peta Bali. Ya kan Pak, saya naik pesawat. Iya, pilot pesawatnya kan perlu peta kan, saudara ya? Ya kan, saudara ya? Jadi saudara, pergi ke Bali itu melambangkan pengalaman, saudara. Peta Bali itu melambangkan teorinya, pengajaran, saudara. Pengalaman itu sangat penting, tapi pengalaman itu bisa terjadi kalau ada petanya, saudara. Banyak orang bilang, saya nggak perlu lah pengajaran yang macam-macam, yang penting saya bisa mengalami Tuhan. Saudara, pengajaran ya, seperti yang kita miliki ya, di tempat ini juga banyak pengajaran, ada pelatihan, ada pemuritan, saudara ya. Itu semua disusun oleh orang yang sudah punya pengalaman. Pengalaman-pengalaman orang itu disusun jadi sebuah pengajaran.
Jadi orang nggak perlu ngikutin semua pengalaman orang tersebut, dia cukup lihat aja pengalaman orang lain itu. Dan dia juga bisa punya pengalaman tersebut, saudara. Bisa ngerti ya? Jadi pengajaran itu disusun oleh pengalaman juga. Kayak misalnya peta Bali, itu disusun oleh orang yang pernah ke Bali. Yang pertama kali pergi ke Bali gitu saudara. Ya. Tanpa orang itu saudara menyusun dan membuat peta, kita juga gak bisa ke Bali. Bisa nangkap ya? Oleh karena itu saudara, tidak hanya pergi ke Bali. Dari Bali kita bisa pergi kemanapun. Bisa ke Lombok, bisa ke Labuan Bajo, atau bahkan bisa ke Raja Ampat misalnya saudara ya. Karena ada peta. Ya, walaupun sudah sampai ke Bali tanpa peta, saudara gak bisa kemana-mana, di situ aja. Pengalaman, kalau hanya pengalaman hanya itu yang saudara andalkan, ya sudah di pengalaman itu aja. Tapi dengan pengajaran saudara bisa mengalami pengalaman-pengalaman lain yang lebih banyak. Amin saudara, bisa ngerti ya saudara ya. Nah yang kedua saudara, kenapa sih orang tidak suka dengan pengajaran? Next. Karena orang menganggap ya pengajaran itu adalah sumber perpecahan. Ya, saking banyaknya pengajaran yang satu bertentangan dengan pengajaran lain seolah-olah. Sehingga yang ada apa? Perdebatan. Ya, sehingga orang saking sebelnya ngelihat orang berdebat akhirnya antipati dengan yang namanya pengajaran. Apalagi sejak pandemi ya saudara ya, wah banyak ya orang bikin YouTube, bikin apa segala macam ya, mengulas ini, mengulas itu, dan nggak hanya mengulas, menyerang ini, menyerang itu, wah si ini sesat apa segala macam. Akhirnya kita saudara bisa terpapar dengan yang namanya antipati terhadap pengajaran. Sehingga muncul di sini, kalau semakin banyak belajar, semakin kita malah berdebat sama orang. Sehingga berkata pengajaran bisa membuat perpecahan. Nah saudara saya kasih sebuah ilustrasi ya. Kalau saudara pernah ke IGD, semoga enggak sih ya saudara ya. Tapi kalau saudara di IGD itu ya saudara ya, di UGD, unit gawat darurat. Unit gawat darurat itu ada sistem yang namanya sistem triase. Kalau yang di sini dari kalangan medis gitu ya, atau para medis tahu ya. Triase itu begini, kalau orang masuk ke UGD maka di depan itu akan ada orang yang menilai yang namanya kondisi orang tersebut dan dikasih label. Beberapa unit gawat darurat saya yang pernah lihat ya, di lantainya itu ada garis-garis saudara. Garisnya ada 3 warna, ada hijau, ada kuning, ada merah. Jadi kalau orang ini dinilai hijau, ikutin garis hijau. Kalau orang ini dinilai kuning, ikutin garis kuning. Kalau merah itu langsung ke belakang saudara. Ya. Apa bedanya saudara? Hijau, kuning, merah. Ya. Hijau itu bicara kalau orang yang datang ini, pasien ini, itu masih bisa jalan dan masih bisa ngomong, ya dikasih label hijau. Tapi kalau orangnya masih bisa ngomong, cuma udah gak bisa jalan, atau sebaliknya saudara, itu dikasih label kuning. Yang merah adalah kalau sudah gak bisa bicara dan sudah tidak bisa jalan sendiri, udah gak sadar, itu merah saudara. Nah yang merah itu ditangani duluan, itu yang kritis. Yang kuning berikutnya, yang hijau ya udah kalau udah kuning gak ada, merah udah gak ada, baru tanganin yang hijau. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya ada yang keempat, itu hitam. Kalau datang udah meninggal saudara, ya itu langsung, ya itu nggak ditangani lagi saudara. Tapi ini 3 dulu nih, 3 ya. Dalam pengajaran juga sama, ada 3 level saudara yang kita harus tahu. Level hijau itu level istilah pengajaran yang sifatnya di permukaan. Contoh ya, gereja ini kalau pujian penyembahan pakai tepuk tangan, kadang-kadang ada bahasa roh gitu kan. Gereja sono enggak gitu kan. Ya udah biarin aja saudara. Itu enggak kritis, itu hanya sifatnya saudara ya di permukaan saudara. Tapi kalau ada gereja yang bilang kami tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saudara. Nah itu merah saudara. Itu merah. Itu kita boleh debat sampai titik darah penghabisan gitu. Ya boleh, bahkan kita pecah pun boleh. Oke ya, lu ke sana gua ke sini gitu. Itu boleh saudara. Kenapa? Karena itu sudah benar-benar tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan.
itulah yang boleh debat. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Yang kuning itu gimana? Yang kuning itu di tengah-tengah lah gitu saudara. Tapi tidak sampai membuat kita harus berpisah saudara. Mungkin beda gereja nggak apa-apa. Contoh cara baptisan, itu kuning saudara. Contoh lagi misalnya second coming kayak apa gitu, itu kuning saudara. Ya, bahasa roh itu kuning. Ya, karena selama dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan saudara, maka kita bersatu sebenarnya. Satu gereja, gereja universal. Amin saudara. Ya, nggak usah debat gitu saudara, nggak usah diperdebatkan. Ya paling enggak dari kita nggak usah perdebatkan itu. Kalau orang lain menyerang kita, ya terserahlah gitu saudara. Tapi kita nggak usah pusing sama yang kayak gitu-gitu. Ya, yang kita harus tahu adalah yang paling prinsip saudara. Dan kalau kita percaya bahasa roh ya kita ikutin gitu saudara. Kalau kita percaya dengan misalnya baptisan dengan cara ditenggelamkan, ya udah kita ikutin saudara. Itu yang kita percaya. Ya, tapi itu tidak bicara soal keselamatan. Nah kalau mau tahu saudara mana yang merah, ya prinsipnya gampang saudara. Mungkin saudara tahu yang namanya pengakuan iman rasuli. Ya, kalau ada yang nggak tahu, carilah di Google banyak ya. Kalau saudara baca pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang dipercaya semua gereja. Ya, bahkan gereja tertentu itu setiap minggu dibacakan. Ya, menurut saya itu bagus juga karena itu bicara prinsip-prinsip yang merah ini saudara. Semua yang di pengakuan iman rasuli itu tidak boleh beda saudara. Itu bicara apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal, bicara Yesus Kristus mati bagi kita di kayu salib, bicara Yesus lahirkan dari perawan Maria, dan bicara soal gereja universal dan bicara soal Roh Kudus saudara. Udah itu. Saudara, itulah yang paling penting, tidak boleh beda. Yang lainnya masih oke. Amin saudara. Ya, oke. Jadi soal perpecahan saudara, jangan semua perbedaan dianggap perpecahan. Enggak saudara. Ya, jadi tetap kita harus belajar. Belajar ini tidak bicara soal apa-apa, tapi bicara soal pengenalan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ada yang bilang begini juga, yang penting hati, ya, yang penting hati kita tulus, ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kita harus tidak hanya tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Tulus doang saudara itu baru setengah jalan, harus pinter juga saudara. Bilang sama sebelah kiri kanannya ya, kamu juga harus pinter ya. Pinter ini bukan berarti kita jenius gitu kan ya, tahu segalanya. Bukan saudara, punya hikmat saudara. Ya, punya hikmat. Kita berlandaskan satu yang sifatnya jangan hanya polos-polos aja gitu loh saudara. Tuhan juga gak mau loh kita hanya polos-polos aja. Tapi Tuhan bilang cerdik seperti ular. Ya, cerdik ya saudara, bukan licik saudara. Soalnya teman saya pernah salah kesaksian ya. Dia bilang kita harus tulus seperti merpati, licik seperti ular. Bukan licik saudara ya, cerdik. Ya. Jadi ular itu kan sebenarnya dianggap binatang yang bertentangan saudara ya. Tapi lihat bahkan Yesus saja menghargai kecerdikan dari ular saudara. Ya, kita nggak boleh, tadi saya baru ngobrol sama Pak Steven juga ya. Kita jadi orang Kristen harus pinter. Saudara. Dan gini loh saudara ya, ini satu prinsip yang kadang-kadang ini. Tidak ada hal yang bernilai di dunia ini yang simple. Amin saudara ya, saya ulangi ya. Tidak ada hal yang bernilai di dunia ini yang simple. Kelihatannya simple tapi sebenarnya tidak. Ya, contoh, handphone ini kelihatannya simpel, kelihatannya ya cuma begini doang kotak, gini kan ada gambarnya. Tapi saudara pikirin, berapa ribu orang yang dibutuhkan untuk bikin satu handphone ini? Untuk yang mikirin casingnya, mikirin kaca depannya, mikirin kameranya, itu masing-masing itu satu perusahaan sendiri loh saudara.
Ya. Padahal kita pakai begitu saja. Ya, tinggal beli, kalau dipikir-pikir saudara ya, nilai satu perusahaannya aja saudara ya, itu mungkin berapa triliun kali saudara ya. Tapi kita beli cuma berapa saudara? Paling mahal berapa sih sekarang? 20 juta ya, kalau yang mahal banget. Yang murah ada yang mungkin 1,5 juta saudara. 1,5 juta saudara. Jadi kita juga kadang-kadang makainya juga sembarangan Pak. Tapi kalau saudara pikirin cara bikinnya saudara, wow. Ada lagi nih yang lebih ekstrim lagi. Tadi pagi saya pakai nih ya. Kursi yang saudara dudukin, yang ternyata masih baru saudara ya. Kursi yang saudara duduki itu saudara. Itu simpel kan? Pakai duduk begitu saja saudara. Coba di sini ada yang bisa bikin sendiri? Ada? Saudara bayangin loh, untuk bikin kursi ini ya, ada besi, ada kain, ada busa, saudara ya. Itu masing-masing, itu satu pabrik sendiri loh saudara. Dan pabrik itu cuma bikin besinya ya. Pabrik yang bikin bahan bakunya, terus yang nambang besinya, ya saudara, dari gunung itu ya. Biji besi itu saudara ya, dimasukin pabrik, dipanasin segala macam sampai jadi lempengan besi. Kemudian masukin pabrik lagi, diputer jadi apa ya kayak gini ya. Jadi partsnya, belum catnya saudara. Kita beli paling berapa sih ini? Ya berapa ratus ribu, betul nggak saudara? Simple nggak? Enggak ternyata. Padahal kita pakai setiap hari, kita nggak pikirin, betul nggak saudara? Apalagi kekristenan saudara. Jadi jangan kita pernah pikir begini ya, aduh kekristenan ini ribet banget, ya mau nggak mau saudara. Mau nggak mau, karena Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Lebih besar dari apapun juga. Lebih besar apalagi dari otak kita yang segede bapau. Kalau saudara berharap ya, kompleksitas dari Tuhan itu saudara bisa mengerti semuanya. Ya Tuhan kita bukan Tuhan saudara. Terlalu simpel. Betul gak saudara? Ya. Jadi saudara kita harus mau belajar. Harus. Mau gak mau saudara. Ya. Bukan berarti harus saudara jadi ahli teologi ya sekali lagi. Tidak saudara. Sesuai dengan kemampuan kita saudara. Kita belajar. Karena sebenarnya sisanya tuh Roh Kudus yang akan bantu kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar saudara ya, yang merupakan panggilan saudara, ya susah saudara. Ya enggak? Kan kita ngadepin masalah nih misalnya ya saudara ya. Masalah gampang aja dalam kehidupan kita ya. Misalnya kita jualan ya. Jualan apapun lah gitu ya saudara. Kalau saudara nggak punya pengetahuan paling basic mengenai matematika, saudara bisa nggak kita jualan? Nggak bisa. Dari mana kita tahu matematika? Belajar waktu SD, benar nggak saudara? Ada yang suka matematika? Tapi kan saudara mau nggak mau harus belajar, benar nggak? Suka nggak suka, saudara harus tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya enggak? Karena itu kebutuhan. Nah giliran matematika karena ngitung duit kan kita jadi tahu semua kan saudara. Tapi gimana dengan keselamatan kita saudara? Harus kita pikirin juga loh saudara. Benar gak saudara? Ini serius loh saudara. Kalau nggak tahu matematika paling rugi saudara. Tapi kalau nggak tahu kebenaran firman Tuhan, kita bisa-bisa tidak bersama dengan Tuhan lagi. Amin saudara. Ya, jangan sampai begitu. Bilang sama kiri kanannya, ayo belajar ya. Karena saudara, lihat ya, lihat. Next slide ya. Ada lagi, satu lagi. Ya, next. Nah, ini saudara ya. Ada 19 ayat yang menegur orang yang malas. Tapi kita waktu kita baca itu kita mikir malas kerja, saudara. Benar gak? Tapi kalau malas belajar termasuk gak? Termasuk gak? Nah saudara sendiri yang ngomong ya. Berarti kita juga gak boleh malas belajar saudara. Amin. Ya. Karena Tuhan akan tegur kita juga. Tuhan tuh bukannya pengen bikin hidup kita
ribet. Enggak saudara, ini untuk kebaikan kita. Amin saudara. Yuk mari kita tutup Alkitab kita saudara ya. Saya ajak kita nyanyi satu lagu ya. Bicara soal kita percaya kepada firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai dasar supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Ya. Terhubung itu bicara kita mengenal Tuhan sesuai dengan siapa Dia sebenarnya. Banyak orang di luar sana itu punya asumsi tentang Tuhan. Mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak belajar saudara. Mereka asumsi, oh Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, oh Tuhan tuh baik, oh Tuhan itu pasti menyelamatkan saya. Saya kan orangnya nggak nyusahin orang gitu kan, masa sih Tuhan menghukum saya. Mereka lupa saudara, Tuhan itu adalah Tuhan sesuai dengan Tuhan sendiri, bukan sesuai dengan pikiran kita saudara. Jadi kitalah yang harus belajar melihat Tuhan itu seperti apa, supaya kita benar-benar punya koneksi sama Dia. Jangan pernah berasumsi saudara. Amin. Yuk mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini ya.
hari ini Tuhan ingatkan kita akan satu hal yang Tuhan peringatkan. Itu supaya kita menjaga iman kita. Di akhir zaman ini akan banyak hal yang menantang. Tantangan, masalah, hal-hal yang mungkin akan menguji iman kita. Saya percaya di tempat ini kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, yang menunjukkan langkah kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Sehingga lewat firman-Mu, lewat firman Tuhan, kita boleh mengalami perubahan. Paulus bilang di Roma berkata, hendaklah kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan pikiran kita. Sehingga kita mengalami peningkatan. Kita yang tadinya mengerti kehendak Tuhan apa yang baik. Kita meningkat menjadi apa yang berkenan. Bahkan kita meningkat lagi sampai kita mengerti apa yang sempurna. Itu yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Supaya kita kuat. Bahkan tidak saja kita memiliki iman yang kuat. Kita juga menjadi murid yang memuridkan orang lain sekitar kita. Saudaraku, orang sekitar kita diberikan kepada kita oleh Tuhan sebagai tanggung jawab bagi kita. Ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Supaya lewat hidup saudara, hidup mereka juga boleh berubah. Mungkin itu ada di keluarga saudara. Mungkin itu ada di lingkungan kerja saudara. Lingkungan persahabatan saudara. Orang-orang itu ada dalam kehidupan saudara. Tuhan tempatkan supaya saudara bisa menjadi pengaruh yang baik bagi mereka. Sehingga mereka bisa juga mengenal Tuhan. Itulah panggilan Tuhan menjadikan semua bangsa murid. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Maka pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan akan mendapati iman di antara kita semua. Kita bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi komitmen kami ya Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan amin. Kami sungguh bersyukur atas satu peringatan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Betapa pentingnya kami menjadi seorang murid supaya kami boleh belajar dan terus belajar untuk mengerti kan setiap yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Bapa terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Paul yang sudah memberkati kami. Tuhan yang terus pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Dan Tuhan kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi ini. Kami pulang dengan satu kebenaran yang datang kepada Engkau. Betapa hebatnya jika kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Surah kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan iman. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, memampukan kita untuk terus menjadi seorang murid yang baik. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus.
Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.